Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari berita altcoin, lalu nanti kita lihat juga secara berita makro, analisa, dan data-data juga yang akan kita lihat ya. Akan cukup menarik dan akan cukup padat juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video update market crypto seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya untuk pembahasan, dimana untuk hari ini market mengalami koreksi ya 2,2%. Pertanyaannya masih sama, apakah di weekend ini kita bisa mengalami pump atau tidak, atau pumpnya sudah terjadi? Karena memang kemarin kita bisa lihat Bitcoin sempat naik ke harga 20 ribuan ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Bitcoin mengalami koreksi 3,7%, Ethereum di 3,1%, XRP sedikit mengalami koreksi tapi tidak terlalu besar ya. Kita lihat di sini yang mungkin yang besar ini adalah Solana ya, karena kita juga membahas Solana. Salah satu beritanya kenapa Solana ini mengalami penurunan. Tapi kita bisa lihat beberapa altcoin mengalami penguatan seperti Reserve Right, RSR naik lagi 10,5%, Stellar, XLM ada naik 4,5% penguatan, Ravencoin, Chiliz, Uniswap, Miota dan sisanya ya. Untuk yang mengalami penurunan di sini kita lihat ada Solana, Leo, Celsius, Nexo, Pancake, dan beberapa kripto lainnya ya. Secara fear and greed bagaimana? Kita di level 20 tetap masih fearful ya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan altcoin. Yang kita bahas ini adalah di sini ya, dimana Ethereum killer ya, notabene-nya Solana suffers another major outage ya, artinya networknya ini padam ya. Dan network padam ini sebenarnya sesuatu yang gak baik untuk apalagi Solana sebagai layer 1 seperti itu ya. Dan ini bukan pertama kalinya dia mengalami outage atau pemadaman network gitu. Di sini kita lihat ini adalah the fourth major ya, 4 yang besar ya, 4 yang besar pemadam besar untuk networknya. Makanya kita bisa lihat secara price action atau secara harga mungkin Solana mengalami koreksi karena hal tersebut gitu ya, karena sering down istilahnya networknya ya. Kalau kita lihat dari sini ada statusnya dari Solana status, the Solana network is experiencing atau mengalami an outage, pemadaman, and not processing transaction. Jadi setiap transaksi di dalam networknya ini padam untuk beberapa jam ya, tergantung dia bisa diselesaikan masalahnya berapa lama seperti itu ya. Ini paginya. Lalu kalau kita lihat di sini terbaru dari Watcher Guru, Solana network is back online following a 6-hour outage. Jadi ya sekitar 6 jam baru dia kembali online lagi gitu. Cukup lama sebenarnya ya. Lalu di sini ada tweet dari Miles Dutcher. Di sini dia bahas network outage this year ya, dibandingkan dengan beberapa layer 1 lainnya. Kita lihat Ethereum 0, nggak ada pemadaman, Near Protocol 0, Atom 0 ya, belum pernah mengalami, Phantom juga, Cardano, Avalanche sama, dan kalau kita Solana ini 8. Artinya apa? Paling banyak gitu yang terkena. Apakah mungkin sudah terbiasa? Sebenarnya walaupun dia mengalami outage, secara fundamental Solana masih cukup kuat gitu ya. Ini mungkin cuma panik dan ada ya sentimen FUD sementara gitu ya kalau dari networknya. Tapi kita harapkan sebenarnya dia bisa lebih stabil lagi ya, karena ini sudah 8 kali ya. Walaupun kalau dari berita di sini 4 kali, tapi ini 4 kali yang besar seperti itu. Ya, ini untuk Solana. Makanya dia ada sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat dari sini, oh ini masih sama. Nah, kita lihat dari sini juga ada yang namanya emergency ya, tanda kutip federal meeting ya. Ini untuk di hari Senin ya, Oktober 3. Ini dari David Tracy. Di sini bahas close board meeting. Jadi ini adalah meeting tertutup seperti itu ya. Apakah ini emergency atau tidak? Ini bisa debatable sebenarnya ya. Tapi kalau kata si TED Talks Macro di sini dia bilang, if you see tweets about an emergency meeting at the Federal Reserve on Monday, it's fake news. Bukan emergency sebenarnya kalau menurut dia, karena ini cukup benar karena dia kasih bukti valid yang cukup menarik juga. Dimana di sini di bulan September juga yang ada yang namanya close board meeting juga. Ya, ini September 12. Lalu di bulan Agustus juga ada yang hal yang sama ya, 22 Agustus close board meeting juga, close board meeting ya. Lalu ini yang terakhir ya kalau tidak salah, mana? Nah ini yang terakhir juga ya, close board meeting juga di Oktober 3. Jadi sebenarnya udah ada 3 kali, Agustus, September, dan Oktober. Jadi apakah ini emergency meeting? Sebenarnya tidak kalau kita lihat seperti ini ya, hanya meeting tertutup untuk mendiskusi hal secara monetary policy, kebijakan moneter dan lainnya seperti itu ya.
Tapi tetap yang namanya ada meeting, ya pasti ada sesuatu yang harus dibicarakan. Dan kalau secara makroekonomi kita tahu bahwa dari inflasi dan lain-lain lagi mengalami kenaikan kembali, ya nggak terlalu positif sebenarnya ya kalau kita lihat. Seperti itu. Terakhir kita lihat ini pergerakan dari Bitcoin sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, ya kita zoom ke Bitcoin dulu. Saya close ini semua, jadi teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Ini cukup volatilitasnya cukup tinggi kalau teman-teman lihat ya. Kemarin kalau teman-teman lihat videonya Crypto Weekend Pump, di sini kita sempat bahas di mana market mengalami penurunan ya. Market mengalami penurunan di kisaran level ini sampai ke level berapa? 19.000 untuk Bitcoin ke 19.155. Ini dikarenakan PCE data ya. Ada PCE data yang launching, tapi kita tahu bahwa secara analisa kita juga bilang ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami penguatan tes mungkin ke area level 20 ribuan ya. Dan memang kita lihat dari sini sudah masuk ke dalam zona yang kita sempat mention juga. Walaupun sebenarnya nggak ada expect dia naik secepat ini. Hanya dalam waktu beberapa jam, 1, 2, 3 jam sebenarnya ya. Dari sini bottom dia tiba-tiba pump 5% ya, pump 5% dalam waktu 3 jam. Dari bottom di sini. Lalu bukan hanya itu doang mengalami kenaikan signifikan, tapi nggak lama kemudian mengalami penurunan juga signifikan sekali. Jadi istilahnya kenaikan Bitcoin kemarin ini sudah terputar balik istilahnya. Dia naik, lalu dia mengalami langsung reversal gitu ya, secara instan sekali, hanya naik sesaat lalu mengalami penurunan. Secara target memang sudah hit. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah di sini momentumnya masih ada atau tidak untuk Bitcoin mengalami penguatan lagi seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman lihat kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa dia bisa naik tinggi lalu turun cepat. Kalau kita lihat dari sini, dari Will Clemente dia bahas ya, a lot of long liquidity building up here. Jadi banyak orang yang mau membuka posisi long ya. Posisi long artinya ya berharap untuk Bitcoin mengalami kenaikan lah istilahnya ya. Kita bisa lihat dari yang namanya Bitcoin punya open interest juga yang mengalami kenaikan 250 juta dolar ya dalam waktu 2 jam saja. Jadi banyak orang yang pakai leverage lah, bisa dibilang seperti itu. Makanya di sini leverage dia naik, orang berharap untuk Bitcoin naik terus, istilahnya seperti itu ya, untuk langsung reversal. Tapi yang terjadi ya nggak lama kemudian kita bisa lihat memang ini langsung reverse gitu. Makanya kalau teman-teman pakai leverage ya harus hati-hati sekali gitu ya, harus hati-hati, lalu belajar juga gitu. Saya tidak terlalu rekomendasi untuk pemula ya. Kalau kita lihat dari sini juga ini perbedaannya, the entire 2 hour build up open interest has now been wiped ya, atau kembali lagi ya. Kita bisa lihat dari sini secara open interestnya memang mengalami kenaikan ini signifikan, lalu ini mengalami penurunan langsung drastis sekali ya. Secara harga juga langsung reversal turun seperti itu ya. Jadi kira-kira itu. Sekarang kita akan lihat aja untuk di time frame 4 jam untuk Bitcoin. Ini kita delete. Nah, kita lihat apakah ada potensi untuk Bitcoin testing kembali lagi ke daerah ini. Satu hal yang pasti kalau kita lihat hal seperti ini kita bisa lihat memang indikasi pelemahan untuk Bitcoin gitu ya. Kenapa? Karena dia naik tapi nggak bisa stabil di atas ini, akhirnya dia mengalami penurunan seperti itu. Jadi harus lebih was-was, kita nggak bisa lihat untuk Bitcoin testing ke atas seperti ini lagi, tapi mungkin untuk dia naik ke level 19.700 atau mungkin testing menuju angka sedikit level 20.000 itu mungkin masih mungkin. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini memang dia lagi di posisi ya berada di dalam support dan resistennya yang cukup kuat. Level 19.000 itu sebenarnya level yang kuat gitu ya. Kalau kita lihat untuk di grafik yang ini ya, yang lebih simple ya. Ini teman-teman bisa lihat dengan jelas ya. Yang warna kuning ini ya, garis warna kuning ini supportnya Bitcoin. Jadi di sini dia harus bertahan lah istilahnya level 19.222. Kalau saya rasa selama Bitcoin masih berada di kisaran area atau di atas level ini, dia di atas kisaran level 19.100-an, ini sebenarnya masih cukup ada potensi untuk Bitcoin mengalami kenaikan lagi, untuk dia testing ke atas lagi seperti itu ya, selama dia masih di atas level 19.150-an. Tapi memang nggak bisa terlalu bullish seperti kemarin ya, pada saat mungkin ini Bitcoin mau mencoba breakout dan akhirnya dia mengalami breakout, karena kita lihat indikasi pelemahannya cukup besar, artinya pressure dari orang-orang ya di atas ini cukup
tinggi juga seperti itu. Dan kalau kita lihat dari grafik sendiri ya memang ini kita lagi fase konsolidasi di sini. Jadi belum tentu kita bisa mengalami breakout kembali. Mungkin kita akan lebih condong ke konsolidasi, mungkin testing ke area 19.500 seperti ini pun skenario seperti ini masih ada potensi seperti itu. Tapi ketika kita turun dari level 19.100 atau dari ya ini apa sih namanya kotak warna kuning kita ini di level 19.222, tetap secara time frame kita lihat ini masih bearish seperti itu ya. Jadi ada potensi untuk dia breakdown ke bawah atau mungkin ya berada di testing ke area level 18 ribuan di bawah sini ya, karena kita di sini ya ini level yang cukup kuat sebenarnya untuk Bitcoin ya. Walaupun secara target sendiri kita lihat memang ada potensi untuk Bitcoin mengalami pelemahan lebih dalam lagi seperti itu ya. Ini yang kita lihat untuk Bitcoin sendiri secara time frame ya. Jadi teman-teman bisa lebih was-was gitu ya. Kalau kita untuk minggu depan pun sebenarnya ya masih condong, kalau saya sendiri masih condong untuk Bitcoin sedikit mengalami pelemahan. Ditambah lagi sebenarnya ya, kita lupa membahas ini kemarin, dimana kalau kita perhatikan ini S&P 500 ini mengalami pelemahan ya, tapi pelemahannya bukan sekedar pelemahan saja, tapi ini memang sesuai skenario yang sempat kita bahas di awal minggu kemarin, dimana dia sempat naik dulu ya, sempat naik lalu mengalami penurunan. Ini kalau teman-teman lihat grafiknya juga hampir sama seperti itu ya, dia mengalami bounce dulu baru mengalami penurunan, dan bounce penurunan ini sekarang ini udah membentuk lower low yang baru. Kalau kita dari time frame daily kelihatan jelas bahwa sebelumnya low-nya di sini mana ya low-nya di kisaran level ini, dan kita lihat sekarang kita udah di bawah seperti itu ya. Jadi ya bisa dibilang kita ini sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat secara garis trendline-nya sendiri, kita nggak tahu berapa low-nya ya, apakah dia akan turun lagi atau tidak. Tapi kalau kita lihat secara support dan resistance sendiri, memang kita sempat mention ya level 3.500-an ini adalah level potensi untuk bottom sementara dulu gitu ya untuk XPX. Nah biasanya kalau S&P 500 atau saham Amerika mengalami penurunan, Bitcoin juga cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Tapi bedanya untuk dari kemarin-kemarin, walaupun SPX yang mengalami penurunan, Bitcoinnya cenderung masih stabil gitu. Dia nggak naik tapi dia cukup stabil seperti itu. Kalau kita lihat dari mungkin USDT dominance, kalau kita dari USDT dominance di time frame daily masih sama sebenarnya, ini lebih ke arah konsolidasi dulu gitu ya, nggak terlalu banyak perubahan, konsolidasi ya. Orang-orang menunggu bagaimana apa yang akan Bitcoin lakukan juga gitu ya, karena ini sedikit susah menentukan ya. Karena apa, kalau teman-teman lihat dari Bitcoin secara price action cenderung dia sebenarnya lebih ke arah sideways juga. Kalau kita dari sini, nah ini kelihatan, apalagi mungkin kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam ya, ini cenderung dia lebih ke arah sideways di zona 19.400, 19.300 ya. Pertanyaannya adalah apakah dia breakout sini atau dia mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi di sini dia memang cenderung lebih sideways. Jadi ini menunggu. Ya, kalau dia breakout ya mungkin masih ada push yang bisa terjadi lagi, one last push terakhir untuk naik ke atas ini. Kalau dia breakdown, ini masih sesuai dengan skenario kita di mana memang masih ada penurunan terakhir untuk Bitcoin atau penurunan yang besar lah gitu ya. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.